Pria ini adalah seorang pecandu narkoba. Dia tidak melakukan apa-apa sepanjang hari. Hari itu ia melewati sebuah restoran. Tanpa diduga, dia bertemu dengan pacarnya yang baru saja putus selama 5 bulan lalu dan kini perutnya nampak membuncit. Dia menyadari sesuatu. Pria itu memanggil pacarnya ke pintu belakang restoran. Tanyakan dengan jelas siapa anak itu. Wanita itu memberitahunya secara langsung. Pria itu tidak mengerti mengapa dia tidak mengatakannya sebelumnya. Jika tahu, dia akan bertanggung jawab untuknya. Tapi wanita itu tidak berencana untuk memberitahunya sama sekali. Karena bagi anak-anak, pria yang mendengar kalimat itu terdiam-diam. Bahkan dia malu untuk melihat langsung pada wanita di depannya. Apalagi yang ingin dia katakan, tapi wanita itu mengatakan dia hanya ingin dia menjauh darinya. Setelah itu, dia pergi tanpa melihat ke belakang. Pria depresi itu datang ke bar untuk minum. Kemudian pengawal mengusirnya karena dia tidak punya uang. Mendengarkan orang lain terus-menerus menghina dirinya, pria itu tertawa, bingung. Dia tidak tahu kemana dia harus pergi. Ketika dia melewati sebuah mobil tanpa pintu yang terkunci, secara naluriah ingin melihat apakah ada sesuatu yang berharga. Tidak ada orang di sekitarnya. Kemudian ia langsung masuk ke dalam mobil. Dia ingin mengambil perekam kemudi yang berharga. Tak disangka, adegan ini dilihat oleh 2 polisi. Dengan cara ini, pria itu tertangkap di penjara. Dia memohon pada ibunya untuk menalanginya. Kali ini ibunya setuju. Ketika dia sampai di rumah, pria itu mulai berbaring. Kemudian ibunya mendorong pintu dan masuk. Lemparkan amplop kepadanya. Ibunya mengatakan agar dia bisa keluar dari sini sebelum jam 7 malam. Dan bawa sedikit uang yang berada di dalam amplop. Itu adalah biaya penyelesaian untuknya. Tanpa mendengarkan anaknya, ibu pergi tanpa menoleh ke belakang. Dan beberapa bulan kemudian, pacarnya melahirkan. Dia memandangi anak perempuannya melalui kaca. Rasa tanggung jawab yang kuat muncul sebagai ayah. Disinilah perjalanan kehidupannya yang baru dimulai. Dia datang ke pemadam kebakaran untuk wawancara. Dia menatap bos di depannya itu. Kapten tahu sekilas bahwa dia adalah pecandu narkoba. Kapan terakhir kali kau menghisapnya? Pria itu langsung bingung. Karena itu, maka ia pun berdalih. Jangan pernah berpikir berbohong. 3 bulan yang lalu, pria itu mengatakan yang sebenarnya. Kapten mengangguk puas. Jadi dia mengambil resumenya dan membacanya dengan hati-hati. Namun, ternyata dia tidak hanya mengonsumsi narkoba, tapi juga ada catatan kriminal pencurian. Dan itu masih dengan jaminan. Kapten merasa pusing. Dia tidak mengerti bagaimana orang seperti itu memiliki keberanian untuk mewawancarai petugas pemadam kebakaran. Kenapa kau di sini? Aku punya anak perempuan. Aku ingin memberinya sesuatu yang tidak kumiliki. Mungkin karena melihat tekad berubah dalam diri pria itu, Kapten memutuskan untuk memberinya kesempatan. Dia mengumpulkan 1 set peralatan untuk pria itu. Biarkan dia pergi ke gunung untuk berlatih dengan tim yang lain. Tapi pria itu tidak bisa mengikuti mereka di awal. Dia ditinggal oleh tim. Saat ini, rekannya mau tidak mau bertanya kepada Kapten. Penilaian tim garda depan akan datang. Mengapa dia merekrut pekerjaan ini untuknya? Kapten tidak mengatakan apa-apa. Dia langsung memimpin tim ke puncak gunung. Ketika tim telah berlari turun dari puncak gunung, pria itu baru saja datang ke atas gunung. Tak satu pun dari anggota tim bersedia untuk berbicara dengannya. Perhatikan tim secara bertahap menjadi lebih baik. Menyaksikan tim secara bertahap pergi. Saat sore hari, mereka mengatakan kepada Kapten bahwa dia membuat kesalahan. Sang Kapten hanya bisa tersenyum tak berdaya. Kemudian dia merentangkan tangannya dan mengumumkan bahwa dia akan memecatnya. Tapi saat itu Letnan tiba-tiba menunjuk ke depan. Dia melihat orang itu terhuyung-huyung menuruni gunung. Tiba-tiba, dia mendatangi ketiga orang itu dengan terengah-engah. Dia menunjukkan ponselnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dan itu adalah foto selfie-nya di puncak gunung. Sampai jumpa pukul 6 pada hari Senin pagi. Saat ini, Letnan menyerahkan sebotol air kepada pria itu. Karena dia tidak akan pernah menertawakan yang lemah. Hanya mereka yang lemah yang tidak mau bekerja keras. Pria itu mendapat gaji harian setelah pelatihan. Dia datang ke supermarket dengan segera. Di sana ia membeli perlengkapan ibu dan bayi. Diam-diam meletakkannya di depan pintu pacarnya. Kemudian menahan rasa sakit yang tajam pada kakinya. Dia pergi diam-diam. Terkadang dia akan berhenti sedikit lebih lama, hanya untuk mendengar suara putrinya. Lalu pergi dengan perasaan puas. Penilaian tim garda depan akan datang. Anggota tim tidak hanya mencapai standar kekuatan fisik, mereka juga harus memiliki pengetahuan profesional. Dalam pemeriksaan mendadak ini, pria itu tidak bisa menjawabnya. Jadi tim yang bersamanya dihukum. Dengarkan ejekan dari rekan tim di sekitarnya. Pria bisa mentolerirnya, tapi jika seseorang menghina keluarganya, kudengar ibu anakmu pelacur. Apakah anak itu benar-benar milikmu? Berhenti. Aku akan datang setelah selesai. Pria itu menatap sang kapten. Akhirnya dia menahannya, karena dia membutuhkan pekerjaan ini lebih dari orang lain. Dia bangkit dan berganti tempat, dan lakukan push-up yang belum selesai. Perilaku ini juga dihormati oleh rekan tim lainnya. Pria itu juga menyadari bahwa dia melakukan kesalahan. Tidak masalah jika kau menggodaku, tapi kau tidak boleh melibatkan keluargaku. Apa kau mengerti?
Mereka menerima tugas pemadam kebakaran. Ini juga penilaian mereka tentang promosi ke tim garda depan. Semua orang menelepon keluarga mereka di jalan. Hanya pria itu yang melihat keluar jendela dengan linglung. Untuk mendekatkan diri dengannya, pria itu mengambil inisiatif untuk berbicara. Dia menunjukkan sesuatu padanya. Dia memiliki pacar dengan sosok yang sangat mengagumkan. Saat aku menjadi anggota garda depan, dia pasti akan menjagaku dengan baik. Apa kau mengerti? Tapi suasana tampaknya menjadi lebih canggung. Mereka pun segera masuk ke dalam api. Api di gunung terus menyebar. Dalam situasi ini, mereka harus segera memadamkan api. Sebelum api padam, Kapten meminta anggota tim menggali garis api di area ini. Kemudian nyalakan api secara artifisial di depannya. Kedua api bertemu sehingga mereka tidak bisa terbakar. Tapi cara ini, tim mereka tidak bagus dalam hal itu. Rencana sang kapten ditentang oleh auditor. Orang tua itu masih bersikeras menggunakan pemadam kebakaran tradisional. Dia sangat mengecam perilaku semacam ini. Dengan segala hormat, kau hanya seorang penguji. Mari kita lakukan bagian kita, oke? Tidak. Jangan ikut campur. Kapten tidak ragu untuk tetap berpegang pada metodenya sendiri. Tidak diragukan lagi bahwa auditor benar-benar tersinggung. Sialan. Untungnya, metode mereka berhasil. Api berhenti menyebar ke bagian bawah gunung. Tapi kapten melihat adegan itu. Dia tidak merasa bahagia, karena dia menyinggung auditor. Mereka juga memiliki peluang bagus untuk melewatkannya. Kesempatan untuk mempromosikan tim. Sekarang saatnya pengumuman hasil. Kapten berdiri di dekat telepon dengan gelisah. Sekarang dia ingin menanyakan tentang auditor. Tapi karena malu, dia menutupnya lagi. Lalu dia mengangkatnya dan menghancurkannya. Dia menyayangkan dirinya bertentangan dengan auditor saat itu. Dia bisa merusak masa depan timnya. Kapten bersandar di sudut dan menyalahkan dirinya. Sampai teman lamanya masuk ke kantor.